Oke, sudah recorded. Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore buat kita semua, tetap semangat ya. Ya. Baik, izinkan saya untuk Selamat sore, Pak. mempresentasikan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif. Jadi yang pertama saya mau jelaskan tujuan dari kegiatan kita hari ini ada dua. Yang pertama, peserta mampu mengidentifikasi asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif. Yang kedua, peserta mampu merefleksikan kesiapan pribadi untuk menerapkannya di satuan pendidikan. Untuk menerapkannya di satuan pendidikan masing-masing. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya saya akan bahas yang pertama yaitu agenda kita hari ini. Agenda kita ada 3. Tujuan dari asesmen diagnostik non-kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Sebelum kita masuk agenda, ada kesepakatan kita bersama. Kita menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua, satu bicara, yang satu lagi mendengar. Jadi satu bicara, semua mendengar. Ketika saya bicara, semua mendengar. Ketika selesai, ada yang mau bicara, baru semua mendengar. Yang kedua, harus tepat waktu. Kita rencanakan 20 menit, mulainya 15.53. Nanti kita habiskan di jam 16:13. Yang keempat, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Nah, inilah kesepakatan kita yang bersama. Bisa kita pahami kesepakatannya Bapak Ibu? Bisa kita pahami kesepakatannya Bapak Ibu? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Baik. Selanjutnya adalah mengenai pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini saya buat, bagaimana Bapak Ibu selaku melakukan asesmen diagnostik. Mungkin di kurikulum sebelumnya juga ada yang namanya pretest, ada yang namanya post-test. Itu kalau pretest itu kan kegiatan di awal, kalau post-test kegiatan di akhir. Sebelumnya kegiatan pretest ini, nah itulah pada kurikulum sebelumnya. Namun sekarang ada namanya asesmen diagnostik. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang mau kasih pendapat? Asesmen diagnostik itu apa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Yang dimaksud asesmen diagnostik di sini adalah alat untuk mengukur kemampuan siswa, di mana kita sebelum mengajar nanti mengelompokkan siswa itu berdasarkan kemampuan kognitifnya. Terima kasih, berarti berdasarkan kemampuan kognitifnya. Ada pendapat yang lain, Bu Pesta, Bu Mayerni? Oke, tidak ada. Saya rasa itu sudah bagus ya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan asesmen diagnostik. Ya. Secara umum sesuai dengan namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Ya. Tujuan dari masing-masing berikut saya buat dalam bentuk skala begini.
Jadi kalau non kognitif ada 5 tujuannya, kognitif ada 3. Yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi. Yang kedua mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga mengetahui kondisi keluarga dan siswa. Yang keempat mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Yang kelima mengetahui gaya belajar siswa, karakter siswa serta minat siswa. Perbandingan dan tujuan masing-masing. Itu perbandingannya kalau non kognitif ada 5. Kalau yang kognitifnya ada 3. Jadi mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi untuk kolaborasinya, masing-masing kita nanti akan melakukan kira-kira bentuk diagnostiknya, bentuk asesmen untuk yang komponen non kognitif itu apa-apa saja kira-kira bentuknya. Itu nanti yang menjadi target kita hari ini ya. Jadi kalau Ibu Sukma nanti kira-kira untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi anak-anak itu kira-kira bagaimana asesmennya. Ibu Pesta nanti mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Mayernya nanti bagaimana menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi siswa rata-rata. Jadi ada pembagian kelompok, nanti kita tanya pendapat kelompoknya mengenai asesmen dari non kognitif dan kognitif. Dan Pak Kasdan itu bagian yang mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Jadi 2 non kognitif, 2 yang kognitif. Jadi sama sesuai dengan pembagian kelompok kita. Ya, Berikutnya kita masuk pada asesmen yang diagnostik non kognitif. Ada tahapannya juga dan ada beberapa penjelasan. Asesmen diagnostik non kognitif di awal pembelajaran dilakukan. Jadi ini sudah menjadi amanat dari kurikulum Merdeka Belajar, itu dilakukan di awal pembelajaran. Jadi ketika kita mau melakukan pembelajaran, inilah yang kita lakukan pertama. Kita harus menerima. Namun dalam kesehariannya ketika kita melakukan pembelajaran tidak setiap hari kita melakukan diagnosis. Nah, disinilah kita menyesuaikan diri. Kalau satu bab, satu diagnosis, nah seperti itu lebih bagus. Untuk menggali hal-hal seperti berikut, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, dan serta minat siswa. Jadi keempatnya ini sekali lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran, bahwa Merdeka Belajar itu memunculkan kebahagiaan. Kalau pembelajaran tidak tercapai karena kebahagiaannya kurang. Kriteria kebahagiaannya itu kita sesuaikan dengan gaya belajarnya, dengan kondisinya, dengan aktivitasnya, dengan sosial emosi. Tahapannya itu ada 3, persiapan, pelaksanaan, dan tindakan. Jadi kalau tahapannya ada 3, kita mulai tahapan. Contoh tahapan persiapan dari asesmen diagnostik non kognitif. Yang pertama kita harus buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Jadi ini yang pertama, siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Apa saja yang kegiatan kamu lakukan selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapan? Ini masih sebagai contoh. Nanti bisa ditanya ya, bagaimana pertanyaan kunci dari yang tadi saya kuncikan, yang kita bagi kolaborasinya Ibu Sukma tadi mengenai apa, bagaimana pertanyaan kuncinya. Ibu Pesta, bagaimana pertanyaan kuncinya. Ibu Bayer itu pertanyaan. Yang kedua, siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Pertanyaannya, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bisa. Yang kedua, bagaimana perasaan saat belajar di rumah? Dan langkah yang ketiga, mempersiapkan tabel jawaban dari beberapa siswa supaya tidak tercecer di satu muara. Apa yang kita evaluasi hari ini
bisa kita lihat evaluasi berikutnya supaya tidak melakukan evaluasi yang berulang-ulang padahal masalahnya sudah ada solusinya di sini. Kurang lebih begitu ya. Mari sama-sama kita pahami Bapak Ibu. Oke, jadi yang berikutnya adalah kita pahami persiapannya itu buat daftar, siapkan alat bantu, dan membuat tabel jauh. Itu kata kuncinya ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah contoh dari kegiatan pelaksanaan. Jadi kegiatan pelaksanaan itu dilaksanakannya bagaimana? Kalau kita bercerita berarti kita ambil beberapa siswa yang contoh kegiatan pelaksanaan kita siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta berdasarkan. Jadi kalau bercerita kita bisa pakai siswa satu-satu. Jadi ya pulang sekolah atau juga istirahat bercerita mengenai kondisi. Nah di sini kita harus siapkan kuesioner untuk siswa biar tinggal menulis, tinggal checklist bagaimana. Dan menggambar ini mungkin ketika kita melihat bagaimana kesejahteraan psikologis dia, bagaimana gaya belajar dia. Inilah 3 kegiatan yang bisa kita lakukan dalam pelaksanaan asesmen Merdeka Belajar. Yang berikutnya adalah tahapan dari sebelum masuk ke tahapan selanjutnya ternyata ketika kita bercerita, menulis, menggambar, ada saatnya kita tanya jawab. Jadi ada strategi tanya jawab. Pastikan pertanyaannya jelas dan mudah dipahami, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi strateginya ketika siswa menjawab pertanyaan, kita lakukan 3 hal. Berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan, dan mengembalikan fokus. Yang kedua, saat siswa bertanya balik, kita berikan 2 stimulus, langsung menjawab atau membantu siswa menemukan. Yang ketiga, saat siswa menjawab pertanyaan, coba mengarahkan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Jadi ketika siswa menjawab pertanyaan itu kita buat jauh lebih mudah supaya mendapatkan pertanyaan yang lebih sederhana dipahami dan mudah dipahami. Yang ketiga, menunggu beberapa saat. Yang berikutnya adalah fase yang tahap selanjutnya adalah tahap tindak lanjut. Tahap tindak lanjut di sini ada 3 supaya mencapai hasil. Yang pertama, mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif. Kemudian kalau sudah dapat yang ekspresi negatif, kita ajak diskusi 4 mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bisa bila diperlukan. Yang ketiga, mengulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Oke, yang berikutnya adalah asesmen yang diagnostik kognitifnya. Jadi kalau yang kita lakukan sebelumnya biasanya itu sering sekali kita buat kemampuan prasyarat sebelum masuk ke materi. Ya, jadi kemampuan prasyarat sebelum masuk ke materi. Contoh kalau dalam fisika, pembelajarannya itu tentang kalor, sebelumnya harus sudah tahu dulu satuan suhu dan seterusnya, massa jenis dan seterusnya. Itu ada pengetahuan prasyarat. Nah, jadi kalau misalnya pengetahuan prasyarat itu mau kita diagnostik juga, makanya ada asesmen diagnostik kognitifnya. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Kalau yang tadi dengan gaya belajar, dengan apa lagi tadi, Ibu? Dengan gaya belajarnya, kemudian dengan aktivitasnya, dengan karakternya, dengan minatnya, dengan kondisinya, dengan kesejahteraannya. Itu kan bicara tentang
bagaimana siswa ketika mengikuti pelajaran. Tetapi kalau misalnya yang diagnosis kognitif ini, dasarnya, kemampuan dasar dalam mengikuti pelajaran itu sudah di posisi mana dia. Asesmen diagnosis dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut secara diagnostik kognitif berkala. Kalau yang tadi amanatnya adalah sebelum memulai pembelajaran. Kalau yang di kognitif amanatnya berkala, tidak dibilang sebelum pembelajaran, tidak, berkala. Jadi kapan Bapak Ibu merasa perlu untuk ini silakan, tapi biasanya itu berkala dalam pengertian ketika satu bab baru masuk pelajaran ini. Jadi tidak serta-merta satu bab ini ada 6 pertemuan, setiap pertemuan melakukan ini, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya yang diagnostik yang non kognitif itu diamanatkan sebelum pembelajaran, makanya yang sederhana saja. Nah, setelah sederhana saja. Tapi kalau yang ini tidak diamanatkan begitu. Kognitifnya secara berkala. Pada pembelajaran boleh, di akhir guru menjelaskan boleh, dan waktu-waktu lain juga boleh. Tapi secara berkala. Asesmen diagnostik tidak bisa berupa asesmen formatif atau asesmen sumatif. Tidak bisa. Ada bedanya diagnostiknya itu sebagaimana membedakan diagnostik dengan formatif dan sumatif itu di mana. Nanti pembelajaran sebelumnya mungkin yang ada pembahasan mengenai formatif dan sumatif. Tetapi di sini tahapnya sama ada 3. Tahapnya sama ada 3. Jadi inilah tahap persiapan dan pelaksanaan penilaian asesmen yang kognitifnya. Materinya, satu, kita buat jadwal. Jadwal itu jadwal pelaksanaannya tetap harus kita buat. Kenapa? Makanya secara berkala tapi ada jadwalnya. Nah, yang kedua, materinya. Kita identifikasi materi asesmen berdasarkan penyelenggaraan kompetensi dasar yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, 3 ini. Nah, inilah yang membedakan soal formatif, sumatif, dan diagnostiknya. Kalau diagnostik itu 2 pertanyaan sesuai kelasnya. Jadi kalau dia tentang kalor, 2 materi tentang kalor. Tapi ada 6 pertanyaan tentang topik 1 kelas di bawahnya. Misalnya tentang kalor, di bawahnya kita buat pertanyaan tentang suhu. Karena suhu itu pertanyaan di bawahnya. Baru ada 2 lagi pertanyaan, topiknya 2 kelas di bawahnya lagi. Kalau misalnya dia sudah suhu, berarti dia bicara tentang pengertian kalor dan seterusnya. Oke, jadi total soalnya ada 10 ini sudah diamanatkan susunan soal dari diagnostik kognitif. Jadi amanatnya 2 sesuai kelasnya, 6 topik 1 tingkat di bawahnya, 2 topik di 2 tingkat di bawahnya. Jadi inilah amanat dari kurikulum Merdeka Belajar mengenai diagnostik. Nah, kemudian ini kegiatan tindak lanjutnya. Nah, lakukan pengolahan hasil asesmen, bagi siswa menjadi 3 kelompok, kelompok yang rata-rata, kelompok di bawah, kelompok di atas. Kemudian lakukan penilaian pembelajaran antar topik yang sudah diajarkan. Kemudian ulangi diagnosis ini, melakukan asesmen formatif dengan bentuk strategi yang lain. Oke, baru yang terakhir ini ada contoh pengelompokannya. Ya, jadi kalau dia jawaban benarnya A, itu paham utuh, pembelajaran tidak dilanjutkan ke berikutnya tentang hubungan antar yang lainnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai asesmen yang saya batasi, khusus asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif. Jadi kesimpulannya ada langkahnya, ada amanat pelaksanaannya, ada tujuan pelaksanaannya. Oke, demikianlah presentasi mengenai asesmen diagnostik. Sebelum saya masuk ke fase yang kolaborasi tadi, yang saya tanya masalah kira-kira kalau misalnya pembagiannya itu adalah non kognitif yang masing-masing. Kira-kira apa yang menjadi alat kita untuk mengetahui
kesejahteraan psikologi dan emosi dari siswa berdasarkan pendapat dari Bapak Ibu. Silakan Ibu Sukma, tadi bagian Ibu adalah yang bagian pertama. Cara mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kalau menurut pendapat saya adalah dengan cara memberi pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaanmu saat ini. Lalu yang kedua dengan menanyakan latar belakang siswa tersebut, sehingga kita bisa mengetahui dengan latar belakang siswa tersebut, kita akan bisa menyimpulkan keadaan emosi si anak pada saat di sekolah. Itu aja Bapak Ibu. Oke, terima kasih pendapatnya dan mudah-mudahan ya Ibu bisa nantinya buat tabel untuk kegiatan itu, buat tabelnya supaya bisa dengan mudah dilakukan. Memberi pertanyaan itu tadi. Oke, terima kasih Ibu Pesta. Ada pendapat mengenai bagian Ibu? Tidak ada Pak, saya udah paham apa yang Bapak sudah sampaikan. Oke. Ibu Mayerni. Ibu Mayerni. Ada pendapat Ibu Mayerni? Saya rasa sudah pas sekali, Pak. Oke, kalau sudah pas, mari sama-sama kita pahami mengenai asesmen diagnostik ini. Diagnostik itu dilakukannya di awal, ada diagnostik kognitif, non-kognitif, dan kognitif. Kalau non-kognitif diamanatkan, itu harus di awal pembelajaran. Makanya itu dilakukan dengan hal-hal yang mudah. Tidak terlalu menyita banyak waktu. Tetapi kalau kognitif ini diamanatkannya secara berkala dengan kriteria 262. Nah, itulah paradigma baru kita mengenai asesmen diagnostik. Kalau sebelumnya kan kita adakan pretest. Nah, pretest itu tentang materi saja. Ternyata ada pengelompokan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Sore Pak. Sore, Pak. Oke.